mengharapkan semua anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan dalam perlindungan Tuhan ya. Anak-anak, walaupun anak-anak belajar di rumah, tetapi harus tetap semangat ya belajar ya. Nah, sebelum kita memulai belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan yang Kau telah berikan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mau belajar agama. Tuhan tolong bimbing kami supaya kami mengerti apa yang kami pelajarin. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan belajar agama. Buka bukunya halaman 1 ya. Halaman 1 tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia ya. Nah, setiap hari semua orang mengalami banyak hal dalam kegiatan hidup ya. Nah, dalam kehidupan manusia bermacam-macam, ada yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ya anak-anak. Nah, contoh menyenangkan ya. Yang pertama, bermain bersama teman-teman pasti happy, sukacita, bahagia. Kenapa? Karena punya banyak teman ya. Nah, contoh yang tidak menyenangkan, saat jatuh teman ya. Pasti pada saat jatuh itu bagaimana anak-anak? Pasti sakit, nangis. Itulah namanya tidak menyenangkan ya. Nah, contoh yang kedua, merayakan ulang tahun ya. Pasti anak-anak setiap hari ulang tahun pasti dirayakan, pasti bahagia kalau dirayakan ya. Nah, kalau contoh tidak menyenangkan, sakit ya. Kalau sakit pasti nangis, takut disuntik, takut diinfus ya. Itu contoh tidak menyenangkan ya. Nah, contoh menyenangkan lagi, mendapatkan hadiah ya, atau ketika naik kelas mendapat hadiah, atau pada saat ulang tahun dapat hadiah dari teman-teman ya. Nah, contoh tidak menyenangkan, nah ketika tidak mengerjakan tugas, terlambat datang ke sekolah ya, atau tidak nurut kepada orang tua ya. Itu tidak menyenangkan ya anak. Nah, di dalam Alkitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 ya, firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya ya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya ya. Bahwa dalam kehidupan manusia selalu ada saat yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ya. Untuk segala sesuatu itu ada masanya ya anak-anak. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 2 sampai 8 ya, firman Tuhan berkata, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk merantap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuat batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk,
Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai, ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, apa Tuhan itu tidak adil? Itu salah, ya. Atau Allah itu pilih kasih? Itu salah. Ya, kenapa bisa terjadi? Ya, sekarang anak-anak coba perhatikan, ya. Perhatikan, mengapa manusia mengalami saat menyenangkan dan menyedihkan, ya. Jawabannya ada di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 14, ya. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya." Ya, itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian, ya, supaya manusia takut akan Dia, ya. Ya, supaya manusia takut akan Allah. Ya anak-anak, artinya yang pertama, kita harus hidup sesuai kehendak Allah, ya. Seperti apa sih kita hidup hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya? Contohnya kita harus tekun berdoa, kita harus tekun dalam Tuhan, ya. Nah, contohnya ya sekarang yang terjadi dalam negara Indonesia di masa-masa pandemi ini, ya, pemerintah memberikan suatu peraturan, ya, kepada masyarakat, ya. Kita harus memakai masker, kita harus mencuci tangan, kita harus, ya, menjaga jarak dan memakai hand sanitizer, ya. Jadi begitu juga di dalam Tuhan kita juga harus, ya, mengikuti sesuai dengan kehendak Allah, ya anak-anak. Nah, yang kedua, kita harus melakukan kehendak Allah, ya, yang artinya kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Contohnya apa? Kita harus memuji Tuhan, kita harus menolong teman, membantu teman, ya, berdoa, membaca Alkitab. Masih banyak lagi hal-hal yang baik yang harus kita lakukan di dalam Tuhan, ya anak-anak, ya. Yang ketiga, tetap mengandalkan Allah saat kita mengalami menyenangkan dan tidak menyenangkan, ya anak-anak. Nah, jadi PR di rumah, ya, menceritakan tentang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang pernah terjadi dalam kehidupan anak-anak, ya. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Tuhan Yesus memberkati.